Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali, sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, hormati, dan banggakan. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Boleh dong kami tanya dulu, sambil santai nonton video ini. Herba sahabat tinggal di daerah mana? Nih, kota atau kampung? Herba umur berapa sekarang? Alhamdulillah sudah sampai usia berapa tahun? Herba gimana kondisi tubuh hari ini? Apa masih suka pegal-pegal, susah tidur, atau malah alhamdulillah bugar? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Siapa tahu dari komentar sahabat yang lain, kita bisa saling menyemangati dan berbagi pengalaman. Karena sesama lansia, kalau saling cerita dan dukung, insya Allah jadi lebih semangat hidupnya. Sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan kami mendoakan sahabat semua. Semoga panjang umur dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap ceria menjalani hari-hari. Semoga Allah beri keberkahan pada setiap napas, setiap langkah, dan setiap doa sahabat semua. Dan yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang sedang lelah, semoga diberi kekuatan. Yang sedang sendiri, semoga diberi teman yang menyenangkan. Amin. Sahabat Lansia Sehat. Video kali ini kita akan membahas satu topik penting yang sangat erat dengan kondisi tubuh kita di usia lanjut. Topik ini mungkin kelihatannya sepele, tapi siapa sangka bisa memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Pernah nggak sih, sahabat merasa, malam hari susah tidur, muter-muter di kasur sampai larut, baru bisa tidur jam 2 atau 3 pagi. Tidur sebentar, lalu bangun dan nggak bisa tidur lagi. Atau kalaupun bisa tidur, rasanya tetap capek pas bangun? Kalau iya, berarti video ini sangat cocok untuk disimak sampai selesai. Karena kali ini kita akan membahas sayuran-sayuran sederhana, yang mungkin setiap hari kita lihat di pasar, atau bahkan tumbuh di pekarangan rumah, tapi punya manfaat tersembunyi. Bulan sabit membantu kita tidur lebih nyenyak, lebih cepat, dan lebih pulas. Tanpa obat, tanpa suplemen mahal, cukup dengan bahan dari alam. Ajaibnya lagi, tidak hanya membantu tidur, tapi juga memberi nutrisi penting untuk tubuh lansia. Nah, kira-kira sayuran apa saja itu? Tahan dulu ya. Nanti kita bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Tapi sebelum itu, yuk kita bahas dulu. Kenapa sih orang lansia sering banget susah tidur? Apakah memang itu bagian dari usia? Atau ada kebiasaan tertentu yang tanpa sadar mengganggu tidur kita? Nah, itu yang akan kita bahas di bab 2 nanti. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita pakai waktu sejenak untuk merenung. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal istirahat fisik, tapi juga soal menjaga ketenangan batin, memperbaiki mood, dan bahkan memperkuat daya tahan tubuh kita. Di usia muda, mungkin kita kuat begadang. Tapi di usia kita sekarang, tidur yang cukup bukan pilihan, itu kebutuhan. Tidur yang baik bisa menjadi obat alami, paling mujarab untuk jantung, pikiran, sendi, dan bahkan ingatan. Dan kabar baiknya, alam sudah menyediakan bantuan, tanpa efek samping, tanpa resep dokter. Sahabat tinggal pilih, masukkan dalam menu harian, dan rasakan sendiri bedanya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, boleh dong kami minta tolong satu hal. Kalau sahabat merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman lansia lainnya. Siapa tahu, video ini bisa jadi sebab seseorang bisa tidur nyenyak malam ini. Dan setiap kebaikan yang terjadi dari video ini, insya Allah pahalanya mengalir juga ke sahabat yang ikut menyebarkan. Satu klik bisa jadi satu amal jariah. Masya Allah, luar biasa, ya. Akhir kata untuk bab pembuka ini, kami ingin ingatkan. Jangan pernah anggap diri sudah terlambat untuk sehat. Jangan pikir tidur nyenyak itu hanya untuk anak muda. Lansia pun berhak tidur enak, bangun segar, dan menjalani hari dengan penuh senyum. Karena menjadi lansia bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah masa terbaik untuk menikmati hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Dan kita akan mulai dari hal kecil, mengenali 4 jenis sayur yang bisa bantu kita tidur nyenyak. Sahabat lansia sehat yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya ke pembahasan yang sering menjadi keluhan banyak orang di usia lanjut. Kenapa kok makin tua, tidur malah makin sulit? Padahal tubuh ini rasanya makin gampang capek. Tapi malam hari, mata tetap melek seperti tidak butuh istirahat. Nah,
Mari kita bahas pelan-pelan. Tahukah sahabat, ternyata kesulitan tidur pada lansia adalah hal yang umum terjadi, bahkan di seluruh dunia. Ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang saja. Banyak penelitian menunjukkan, lebih dari setengah lansia mengalami gangguan tidur ringan hingga berat. Bentuknya macam-macam. Bulan sabit ada yang sulit tidur di awal malam. Bulan sabit ada yang mudah tidur, tapi terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Bulan sabit ada juga yang tidurnya sangat pendek, hanya 3-4 jam, lalu merasa lesu seharian. Kalau sahabat mengalami hal serupa, itu bukan hal aneh, dan yang lebih penting, bukan hal yang harus dianggap biasa lalu dibiarkan. Karena meskipun umum, tidur yang terganggu bisa berpengaruh besar pada kesehatan tubuh dan mental. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas beberapa penyebab utama kenapa tidur lansia bisa terganggu. 1. Perubahan ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah jam biologis tubuh kita. Jam ini yang mengatur kapan kita merasa mengantuk, kapan tubuh merasa segar, kapan waktu terbaik makan, dan lainnya. Seiring bertambahnya usia, jam tubuh ini mengalami pergeseran. Dulu mungkin sahabat bisa tidur nyenyak dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Tapi kini, mengantuk justru datang lebih awal, misalnya jam 7 malam, lalu bangun jam 1 atau 2 dini hari dan tidak bisa tidur lagi. Perubahan ini alami, tapi jika tidak diimbangi dengan gaya hidup yang tepat, bisa mengacaukan pola tidur. 2. Produksi melatonin menurun. Melatonin adalah hormon yang memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya tidur. Saat langit gelap, tubuh memproduksi melatonin untuk membuat kita mengantuk. Sayangnya, produksi melatonin akan menurun secara alami saat usia menua. Akibatnya, tubuh tidak lagi merasa ngantuk dalam seperti saat masih muda. Bahkan kadang mata terasa segar padahal badan capek. Inilah sebabnya banyak lansia merasa sulit masuk ke fase tidur lelap dan bangun dalam keadaan tidak segar. 3. Lebih sering buang air kecil di malam hari. Semakin tua, fungsi ginjal dan kandung kemih ikut berubah. Kita jadi lebih sering buang air kecil di malam hari. Dan begitu bangun ke kamar mandi, tubuh kadang kehilangan rasa kantuknya. Apalagi jika kamar mandi jauh, atau udara malam dingin, makin sulit kembali tidur. Ini juga sebab umum kenapa banyak lansia terbangun di malam hari dan susah tidur lagi. 4. Kondisi medis, obat-obatan. Banyak lansia memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, asam urat, masalah jantung, atau bahkan gangguan kecemasan. Nah, semua itu bisa berpengaruh ke kualitas tidur. Belum lagi obat-obatan yang diminum rutin. Beberapa jenis obat memiliki efek samping yang menyebabkan insomnia atau membuat tidur jadi ringan. Maka penting bagi sahabat untuk berkonsultasi ke dokter jika merasa obat yang dikonsumsi mulai mengganggu waktu tidur. 5. Pikiran terlalu sibuk atau cemas. Usia lanjut bukan berarti pikiran jadi kosong. Justru kadang makin banyak yang dipikirkan. Gelembung pikiran kesehatan anak cucu. Gelembung pikiran kondisi keuangan. Gelembung pikiran rasa sepi karena tinggal sendiri. Gelembung pikiran kenangan masa lalu yang datang tanpa diundang. Semua itu bisa memicu kecemasan ringan yang tanpa disadari mengganggu tidur. Karena saat pikiran sibuk, otak akan terus bekerja dan tidak memberi izin pada tubuh untuk rileks. 6. Kurangnya aktivitas fisik. Tubuh yang tidak lelah, tidak akan merasa butuh istirahat. Banyak lansia tidak banyak bergerak sepanjang hari. Duduk terlalu lama, berbaring, atau hanya sedikit aktivitas membuat tubuh tidak mendapatkan dorongan alami untuk tidur. Padahal, aktivitas ringan seperti jalan kaki 20 menit, berkebun, atau menyapu halaman sangat membantu tubuh merasa lelah sehat dan tidur jadi lebih dalam. Orang di atas tempat tidur, apa dampaknya jika tidur tidak nyenyak? Tidur bukan hanya waktu untuk istirahat. Tidur adalah proses pemulihan alami tubuh. Jika tidur terganggu terus-menerus, sahabat bisa mengalami lelah sepanjang hari, sulit konsentrasi atau mudah lupa, emosi tidak stabil, daya tahan tubuh menurun, gula darah tidak seimbang, tekanan darah naik turun, dan bahkan bisa meningkatkan risiko jatuh atau cedera. Itulah sebabnya, masalah tidur tidak boleh dianggap sepele. Dan kabar baiknya, masalah ini bisa dibantu secara alami, tanpa harus tergantung obat tidur yang bisa menyebabkan ketergantungan. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memilih makanan yang tepat, terutama sayur-sayuran tertentu yang diam-diam bisa membantu tubuh kita lebih rileks, tenang,
dan memicu rasa kantuk alami. Itulah yang akan kita bahas mulai bab berikutnya. Sahabat lansia sehat. Jika sahabat sampai di titik ini masih menyimak video ini, artinya sahabat peduli pada kesehatan dan kualitas tidur sahabat sendiri. Kami doakan semoga penjelasan tadi bisa memberi wawasan baru dan membuat sahabat merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah tidur. Tidur adalah hak kita semua, termasuk di usia senja. Dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola tidur secara alami dan sehat. Sahabat lansia sehat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan obrolan santai tapi penuh makna ini ya. Tadi di bab sebelumnya kita sudah bahas mengapa lansia sering mengalami gangguan tidur, mulai dari perubahan hormon, kebiasaan buang air malam, sampai pikiran yang sulit tenang. Sekarang, di bab ini, mari kita bahas mengapa tidur yang berkualitas itu sangat penting, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia emas. Karena terkadang kita mengira tidur itu hanya soal istirahat. Padahal lebih dari itu. Tidur bukan sekadar menutup mata. Tidur adalah proses pemulihan tubuh, penyegaran pikiran, dan bahkan salah satu benteng utama menjaga daya tahan tubuh. Coba ingat-ingat, pernah tidak sahabat mengalami tidur yang benar-benar nyenyak, lalu bangun di pagi hari dengan perasaan segar, semangat, dan badan terasa ringan? Rasanya seperti hidup kembali, ya? Nah, itu yang kita sebut tidur berkualitas. Dan sayangnya, banyak orang melewatkan manfaat besar ini karena pola tidur yang tidak tepat. Bulan sabit apa itu tidur berkualitas? Tidur berkualitas bukan hanya soal berapa lama kita tidur, tapi juga bagaimana tubuh dan otak kita menjalani proses tidur tersebut. Ada orang tidur 8 jam tapi bangun masih ngantuk. Ada pula yang tidur 5 jam tapi bangun dengan semangat. Bedanya di mana? Tanda centang putih tebal tidur berkualitas terjadi saat kita berhasil masuk ke dalam siklus tidur yang dalam dan stabil, yaitu fase tidur lelap, deep sleep, dan fase REM, rapid eye movement. Disinilah otak membersihkan sampah, pikiran, dan tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Palu dan kunci pas 2 apa saja manfaat tidur berkualitas untuk lansia? Mari kita bahas satu persatu. Semoga bisa memberi motivasi baru untuk sahabat semua, agar semakin peduli dengan pola tidur sehari-hari. 1. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat tidur, tubuh memproduksi sitokin, yaitu protein yang membantu melawan peradangan, infeksi, dan stres. Jika tidur sahabat terganggu terus-menerus, tubuh tidak sempat memproduksi cukup sitokin. Akibatnya, tanda berhenti mudah terserang flu. Tanda berhenti luka sulit sembuh. Tanda berhenti penyakit lama lebih sulit dikontrol. Tidur cukup, tubuh lebih siap menghadapi serangan penyakit. 2. Menjaga kesehatan jantung. Banyak orang mengira kesehatan jantung hanya dipengaruhi makanan. Padahal, kurang tidur bisa membuat tekanan darah tidak stabil, denyut jantung tidak teratur, dan kolesterol meningkat. Satu studi menunjukkan bahwa lansia yang tidur di bawah 5 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Dengan tidur cukup, jantung diberi waktu untuk beristirahat. Tekanan darah turun alami, dan peredaran darah bekerja lebih efisien. 3. Meningkatkan daya ingat dan fungsi otak. Pernah tidak, sahabat merasa lebih pelupa akhir-akhir ini? Salah satu penyebabnya bisa jadi kurang tidur berkualitas. Karena saat tidur lelap, otak kita bekerja seperti tukang arsip, memilah informasi mana yang perlu disimpan dan mana yang harus dibuang. Jika tidur sahabat terganggu, proses ini tidak berjalan lancar. Akibatnya, informasi baru sulit disimpan, dan kenangan lama jadi susah diingat. Tidur cukup juga sangat penting untuk mengurangi risiko demensia dan Alzheimer di usia lanjut. 4. Menyeimbangkan gula darah. Bagi sahabat yang memiliki riwayat diabetes atau prediabetes, tidur yang buruk bisa membuat gula darah naik, meskipun makan sudah dijaga. Kenapa? Karena saat kurang tidur, tubuh jadi lebih kebal terhadap insulin. Ini membuat gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel, dan akhirnya menumpuk di darah. Tidur cukup bisa membantu tubuh mengontrol insulin dengan lebih baik. 5. Menjaga keseimbangan emosi. Di usia berapapun, emosi yang stabil sangat penting. Tapi pada lansia, emosi mudah berubah bisa membuat hubungan dengan anak, cucu, atau orang sekitar jadi terganggu. Tidur cukup membantu otak mengatur hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan hormon bahagia seperti serotonin. Pernah merasa lebih sensitif saat begadang? Nah, itulah buktinya. Tidur cukup, hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan senyum lebih sering muncul. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. 6. Meningkatkan energi dan semangat hidup.
Banyak lansia merasa mudah lelah, bahkan untuk aktivitas ringan seperti berjalan atau menyapu. Tapi tahukah sahabat, itu belum tentu karena tubuh lemah. Bisa jadi karena tidak cukup tidur malam sebelumnya. Tidur lelap memberi waktu pada otot dan sel tubuh untuk memulihkan tenaga. Dengan tidur cukup, sahabat akan merasa lebih kuat, lebih ringan bergerak, dan lebih semangat menyambut pagi. Pejalan kaki, 2 tidur berkualitas, hidup berkualitas. Sahabat lansia sehat, tidur itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya rapuh, seluruh bangunan jadi goyah. Demikian juga tubuh kita. Tanpa tidur yang baik, tubuh akan cepat lelah, emosi tidak stabil, pikiran kacau, dan semangat hidup menurun. Sebaliknya, dengan tidur yang cukup dan nyenyak, hati hijau badan terasa lebih ringan. Hati hijau pikiran lebih positif. Hati hijau senyum lebih mudah. Hati hijau dan tentu, hubungan dengan keluarga lebih harmonis. Karena tidur yang baik bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tapi juga membuat suasana di rumah jadi lebih damai dan penuh kasih. Jadi, apa solusinya? Nah, di bab berikutnya, kita mulai masuk inti topik kita, sayur-sayuran yang bisa membantu kita mendapatkan tidur nyenyak secara alami. Bukan suplemen mahal, bukan obat tidur yang bisa bikin ketagihan, tapi sayuran alami yang mudah ditemukan dan bisa dikreasikan dalam berbagai resep sederhana. Mau tahu? Sahabat lansia sehat yang kami cintai. Setelah memahami betapa pentingnya tidur berkualitas bagi tubuh dan pikiran kita, saatnya kita bahas solusi alaminya. Bukan dari obat, bukan dari pil tidur, tapi justru dari sesuatu yang sederhana dan akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sayur-sayuran. Ya, betul sekali. Beberapa jenis sayur ternyata punya kemampuan alami dan diam-diam untuk membantu tubuh kita lebih mudah tertidur dan tetap lelap sepanjang malam. Dan bukan sayuran yang aneh-aneh. Loh, justru sayur-sayur ini seringkali kita lihat di pasar. Bahkan mungkin sudah sering sahabat masak, tapi belum tahu betapa hebat manfaatnya untuk tidur. Kenapa sayur bisa bantu tidur nyenyak? Sebelum kita masuk ke jenis-jenis sayurnya, mari kita pahami dulu apa sih yang membuat sayur bisa membantu tidur? Sayuran tertentu mengandung magnesium, mineral yang membantu mengendurkan otot dan menenangkan sistem saraf. Kalium berperan menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung detak jantung yang stabil saat tidur. Vitamin B kompleks, terutama B6 dan folat, membantu produksi serotonin dan melatonin, hormon tidur alami. Serat tinggi membantu sistem pencernaan tetap lancar, sehingga tubuh lebih nyaman saat tidur. Antioksidan menurunkan stres oksidatif dan peradangan yang kerap mengganggu pola tidur. Semua zat penting ini terkandung secara alami dalam sayur-sayuran hijau dan segar, tanpa bahan kimia, tanpa efek samping. Dan yang lebih istimewa lagi, sayuran ini tidak menyebabkan ketergantungan, berbeda dengan obat tidur kimia yang lama-lama bisa melemahkan sistem tubuh. Herba sayuran, obat tidur dari alam. Dulu orang tua kita sering bilang, kalau habis makan kangkung, nanti ngantuk. Waktu kecil kita mungkin hanya anggap itu mitos. Tapi ternyata, ada penjelasan ilmiahnya. Sayuran tertentu mengandung senyawa alami yang menenangkan saraf, memperlambat aktivitas otak, dan membuat tubuh siap masuk ke mode tidur. Dalam dunia pengobatan herbal dan pengobatan timur, sayuran juga dipandang sebagai pembersih tubuh yang lembut. Dengan tubuh yang lebih ringan dan bersih, tidur pun menjadi lebih dalam. Ornamen tanda tanya hitam kapan waktu terbaik konsumsi sayur untuk bantu tidur? Pertanyaan ini sering muncul. Sayur itu dimakan pagi atau malam kalau untuk bantu tidur? Jawabannya, sebaiknya dimasukkan ke dalam menu makan malam, sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena perut butuh waktu mencerna serat. Sayur bantu menenangkan sistem pencernaan. Dan efek relaksasi bisa dirasakan sebelum waktu tidur tiba. Misalnya, jika sahabat biasa tidur jam 9 malam, maka makan malam sayur bisa dilakukan jam 6 atau jam 7 malam. Tapi ingat, hindari makan terlalu banyak menjelang tidur. Pilih porsi ringan, cukup untuk memberi manfaat tanpa membuat perut begah. Salad bagaimana cara mengolah sayur agar efektif bantu tidur? Ini juga penting. Sayuran untuk bantu tidur tidak perlu diolah terlalu berat. Justru, semakin sederhana cara memasaknya, semakin baik manfaatnya. Tipsnya, rebus, kukus, atau tumis ringan dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Hindari bumbu pedas, garam berlebih, atau penyedap rasa kimia. Bisa dicampur dengan bawang putih, bawang merah,
dan sedikit jahe agar lebih hangat di perut. Bisa juga dijadikan sup ringan tanpa santan. Tujuannya adalah membuat tubuh hangat, pencernaan tenang, dan otot-otot lebih santai. Kalau sahabat punya kebun kecil atau pot di rumah, menanam sayur-sayur ini juga sangat dianjurkan. Selain sehat, menanam sayur juga bisa jadi terapi yang menenangkan jiwa. Pakupin apa saja sayurnya? Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan bahas secara rinci 4 jenis sayur yang diam-diam bisa bantu tidur lebih lelap. Sayur-sayur ini sudah diteliti kandungan nutrisinya dan memiliki khasiat alami yang terbukti mendukung kualitas tidur. Dan hebatnya lagi, semua bisa didapat di pasar tradisional, tidak perlu cari yang aneh-aneh. Sedikit bocoran, tanda panah kanan tebal 2 ada yang lembut daunnya, bikin pikiran jadi adem. Tanda panah kanan tebal 2 ada yang mengandung magnesium tinggi. Tanda panah kanan tebal 2 ada juga yang sudah dikenal nenek moyang kita sejak dulu sebagai sayur penenang. Penasaran, kan? Jabat tangan ajak keluarga coba bersama. Tidur nyenyak tidak hanya penting untuk kita sebagai lansia. Anak-anak muda pun kini banyak mengalami gangguan tidur karena stres dan gaya hidup. Maka, sangat bagus jika sahabat bisa mengajak anggota keluarga lain mencoba makan malam dengan sayur-sayur penenang ini. Tidak hanya untuk manfaat fisik, tapi juga untuk membangun kebiasaan makan sehat bersama, mempererat silaturahmi, dan menjaga keharmonisan di rumah. Bayangkan, makan malam sederhana tapi penuh manfaat. Mangkuk hidangan sayur hangat. Obrolan ringan. Bulan sabit dan malam yang lebih tenang untuk semua anggota keluarga. Panah berlawanan arah jarum jam mengubah pola hidup, sedikit demi sedikit. Sahabat lansia sehat. Tidak ada perubahan besar yang harus dilakukan sekaligus. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil yang sehat. Misalnya, tanda centang putih tebal ganti lauk malam yang berat jadi sayur kukus. Tanda centang putih tebal kurangi nasi putih, tambahkan sup bayam. Tanda centang putih tebal hindari makan mie instan malam hari, ganti dengan rebusan kangkung. Tanda centang putih tebal minum air hangat sebelum tidur. Lama-lama, tubuh akan terbiasa dengan ritme tidur yang lebih alami. Dan sahabat tidak perlu lagi bergantung pada obat tidur atau begadang sambil menonton TV karena tidak bisa tidur. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk memulai hidup yang lebih tenang, sehat, dan bahagia. Tidak pernah ada kata terlambat. Sampai di sini, semoga sahabat semakin semangat ya untuk mengenal lebih dalam 4 sayur yang akan kita bahas. Mereka bukan sekadar pelengkap makan, tapi bisa jadi sahabat baru di malam hari. Yang menenangkan, yang menguatkan, yang menyehatkan. Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan cara kerja di dalam tubuh, kandungan nutrisinya, dan cara penyajian paling tepat untuk bantu tidur. Sahabat lansia sehat yang kami sayangi, seperti janji kita sebelumnya, di bab ini kita akan mulai membahas satu persatu sayur alami yang bisa membantu tubuh dan pikiran kita tidur lebih lelap di malam hari. Dan kita mulai dari sayur yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap. Bentuknya ringan, rasanya lembut, dan warnanya menenangkan. Siapa dia? Daun selada. Ya, sahabat tidak salah dengar. Daun selada, yang sering kita lihat di pinggir piring lalapan atau di dalam roti burger, ternyata menyimpan manfaat yang luar biasa untuk ketenangan jiwa dan kualitas tidur. Apa itu daun selada? Daun selada adalah salah satu sayuran berdaun hijau yang biasa dimakan mentah sebagai lalapan, salad, atau pelengkap hidangan. Jenisnya ada banyak, tapi yang paling umum adalah selada keriting, curly lettuce, selada romaine, dan selada iceberg. Selada termasuk dalam kelompok sayur berdaun lembut yang tinggi air, rendah kalori, dan mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, asam folat, kalium, magnesium. Meski ringan, daun selada sangat kaya akan manfaat jika dikonsumsi secara rutin, terutama menjelang tidur. 2. Mengapa daun selada bisa membantu tidur nyenyak? Mari kita bahas lebih dalam. Ada 2 alasan utama mengapa daun selada sangat cocok dikonsumsi malam hari oleh lansia yang mengalami kesulitan tidur. 1. Mengandung senyawa lactucarium. Ini mungkin terdengar asing, tapi sangat penting. Lactucarium adalah senyawa alami yang hanya ada dalam daun selada, terutama jenis selada romaine. Senyawa ini sering disebut juga sebagai opium sayur, karena memiliki efek menenangkan ringan seperti obat tidur, tetapi tanpa efek samping atau ketergantungan. Lactucarium bekerja dengan menenangkan sistem saraf pusat, membuat otak menjadi lebih rileks, memperlambat detak jantung,
dan membantu tubuh masuk ke fase tidur lebih cepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lactocarium dapat mempercepat waktu tidur dan meningkatkan durasi tidur nyenyak, deep sleep. Jadi, jika sahabat merasa pikiran terlalu ramai menjelang malam, cobalah makan daun selada beberapa jam sebelum tidur. 2. Kaya magnesium dan kalium. Dua mineral ini adalah kunci utama dalam proses relaksasi otot dan saraf. Magnesium membantu otak memproduksi melatonin, hormon tidur, dan mengatur neurotransmitter seperti GABA, yang membuat pikiran menjadi lebih tenang. Kalium menjaga detak jantung tetap stabil dan mencegah terbangun di tengah malam. Kombinasi keduanya membuat daun selada menjadi menu sempurna untuk sahabat yang ingin tidur lebih damai. Alat makan 2 cara menyajikan daun selada sebelum tidur. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara terbaik mengonsumsi daun selada agar manfaatnya maksimal? Berikut beberapa pilihan sederhana. Tanda centang putih tebal 1. Dijadikan salad ringan malam hari. Cuci bersih daun selada, potong kecil, tambahkan parutan wortel dan irisan tomat. Siram dengan perasan jeruk nipis atau sedikit madu. Hindari saus mayones atau garam berlebih. Tanda centang putih tebal 2. Dimasukkan ke sup kaldu sayur. Tambahkan beberapa lembar daun selada di akhir proses memasak sup. Masak sebentar saja agar tetap segar dan lembut. Sup hangat menjelang malam bisa membantu menenangkan perut dan tubuh. Tanda centang putih tebal 3. Dibuat infused water. Unik tapi bermanfaat. Rebus beberapa lembar daun selada dalam air mendidih selama 10-15 menit. Saring. Diamkan hingga hangat. Minum 1 cangkir air rebusan selada 1 jam sebelum tidur. Beberapa orang merasakan efek tenang setelah minum ini secara rutin. Tanda centang putih tebal 4. Sebagai lalapan malam hari. Jika sahabat suka lalapan, selada bisa jadi pengganti daun kemangi atau kol. Pastikan cuci bersih dan konsumsi dalam porsi ringan agar perut tidak kembung. Jam alarm kapan sebaiknya dimakan? Idealnya, konsumsi daun selada 1-2 jam sebelum tidur. Jangan terlalu mepet, agar tubuh punya waktu mencerna dan menyerap kandungan nutrisinya. Jika dilakukan rutin 3-4 kali seminggu, sahabat akan mulai merasakan manfaatnya. Simbol tidur lebih mudah. Bulan sabit bangun terasa lebih segar. Hati hijau pikiran lebih stabil. Tanda peringatan 2 catatan penting. Tidak semua jenis selada sama. Perlu sahabat tahu, tidak semua jenis selada mengandung lactocarium dalam jumlah sama. Tanda centang putih tebal yang mengandung paling tinggi. Selada romaine, Romaine letouche. Dilarang masuk yang paling rendah kandungannya. Selada iceberg. Karena banyak air, sedikit nutrisi. Jadi jika sahabat ingin efek menenangkan yang lebih terasa, pilihlah selada romaine yang daunnya memanjang dan sedikit lebih keras dibanding jenis lainnya. Herba bisa ditanam sendiri di rumah. Satu hal lagi yang menarik dari daun selada adalah, sangat mudah ditanam di pot kecil. Cukup siapkan pot, tanah subur, dan benih selada yang kini mudah didapat di toko pertanian atau marketplace. Sirami tiap pagi dan sore. Beri cukup sinar matahari. Dalam waktu 30-40 hari, sahabat bisa panen sendiri dan langsung konsumsi sayur tidur buatan rumah. Tanpa pestisida, tanpa pengawet, dan tanpa harus beli setiap minggu. Kegiatan berkebun juga bisa menenangkan jiwa. Bahkan banyak lansia yang merasa lebih bahagia sejak rutin menyiram dan merawat tanaman kecil di halaman rumah. Orang dengan tangan terlipat testimoni dan pengalaman banyak orang. Beberapa lansia yang kami ajak coba konsumsi daun selada sebelum tidur melaporkan hasil yang serupa. Dulu saya tiap malam jam 2 bangun dan nggak bisa tidur lagi. Sekarang setelah makan salad selada sebelum tidur, alhamdulillah bisa nyenyak sampai subuh. Bu Rini, 67 tahun, Sleman. Biasanya butuh waktu lama buat tidur, apalagi kalau pikiran lagi banyak. Tapi rebusan selada ternyata bikin badan cepat ngantuk, tidur lebih enak. Pak Hendra, 71 tahun, Tangerang. Sahabat lansia sehat. Daun selada mungkin sederhana, tapi jangan anggap remeh manfaatnya. Ia bisa menjadi sahabat tidur alami untuk sahabat semua. Tanpa efek samping, tanpa biaya mahal, dan bisa dimasukkan ke dalam menu harian dengan sangat mudah. Yang penting adalah konsistensi, dan niat untuk memperbaiki kualitas tidur dari dalam, lewat makanan yang penuh nutrisi dan cinta. Dan itu baru 1 dari 4. Masih ada 3 lagi sayur ajaib yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Di bab berikutnya, kita akan mengenal sayur hijau lainnya yang bukan hanya bantu tidur,
tapi juga bantu turunkan tekanan darah dan jaga irama jantung. Bayam